Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin arrohmanirrohim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali lagi ke channel Tati. Hari ini Tati olahraga ya. Tetap Tati olahraga, ikutin Tati olahraga di bawah sana. Tati minta izin sama anaknya nenek tadi ya, sekitar 20 menit 20 menit saja cukupnya. Hari Minggu banyak guys, hari Minggu banyak orang ya pada olahraga. Sana juga banyak orang olahraga ya guys ya. Tati seneng banget hari ini. Ternyata nggak hujan, rame ya. Tati ini kenyang guys ya. Habis kenyang langsung minta izin olahraga. Bentar ya teman-teman ya. Tadi aku dikasih waktu 30 menit guys. Alhamdulillah banget kan. Kalau orang baik pasti dikasih waktu ya. Kasih waktu. Katanya 30 menit ya Tati. Oke. Aku minta 20 menit aja. Oke, nggak apa-apa. Ntar kamu udah langsung dia pergi ya. Di sana udah hujan. Gitulah teman-teman ya. Makanya kita kalau ada apa-apa itu jangan pernah ditahan sendiri ya teman-teman ya. Makanya kalau masalah kerjaan, saya minta untuk teman-temanku semuanya ya, rundingkan sama majikan kalian ya, bahwa neneknya itu begini, jadi dia itu tahu dan mengerti gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai neneknya gimana kalian pendam sendiri, akhirnya apa? Akhirnya kita yang sakit sendiri kan guys ya. Akhirnya kita yang sakit sendiri. Tapi kalau kita ngomong apa adanya, kita ngomong, kita blak-blakan ya, kalau orang Jawa bilang blak-blakan ngomongnya, insya Allah dia itu akan merespon kita gitu ya teman-teman ya. Ini nggak hujan jadi aku langsung ke sana saja ya, dari awal, titik awal sana, karena nggak hujan, nggak musim hujan di sana banyak. Nanti aku akan ke sana juga, tapi aku olahraganya ke sini dulu ya guys. Nih ya guys ya, saya olahraga tiap hari cuman segini di sini saja guys ya. Saya sebenarnya sih enak kerjanya guys, cuman yang berat itu yang dijaga neneknya ya, yang jaga neneknya itu berat. Kalau kerjanya cuman enak. Kenapa saya bilang enak guys ya? Kalau pagi cuman bantuin neneknya mandi, buat sarapan gitu ya guys. Habis buat sarapan nanti kita bareng-bareng istirahat kayak gitu, mau nyuci baju, udah gitu aja, udah selesai guys ya. Begitu udah selesai kerjaan. Nggak banyak, soalnya kan aku satu rumah cuman berdua sama neneknya doang ya guys ya. Saya cuman berdua sama neneknya doang, nggak ada orang di situ ya. Jadi saya nggak begitu banyak kerjaan gitu teman-teman ya. Aku di sini
kebetulan anaknya nenek itu berdua itu semalam ke sini ya, jadi bisa bantuin saya akan duduk sini ya guys, jadi bisa bantuin saya jagain maknya ya, bisa jagain maknya, jadi bisa membantu saya gitu loh teman-teman ya. Saya akan duduk sini ya sambil itu ya, sebentar ya, aku sini dulu ya teman-teman ya, nanti aku habis cerita-cerita olahraga nanti aku ke sana ya. Nah begitu teman-teman ya. Ini kok jonjang, kakinya kurang panjang dikit. Mana? Nah begitu teman-teman ya, tadi aku minta waktu, dikasih waktu, saya dikasih waktu itu 30 menit, kata anaknya 30 menit ya tadi gitu. Tapi saya bilang iya nggak apa-apa 30 menit, aku kesininya juga nggak nyampe 30 menit ya guys ya, begitu. Ya saya sering curhat ke teman-teman ya, kalau kita ada apa kita ngomong, ke majikan, curhat kalau majikan tuh akan tahu, akan ngerti ya, keluh kesah kita itu akan paham gitu loh. Kemarin kan aku udah bilang ke teman-teman ya, kalau yang nggak bisa bahasa tolong download aplikasi gitu kan, tolong download aplikasi, jadi tahu, jadi ngerti, jadi paham kayak gitu. Jangan sampai dipendam sendiri ya, kalau dipendam sendiri nanti kalau sakit, nah gimana coba ya. Kalau sakit itu berakibat fatal ya teman-teman ya. Jadi untuk mbak-mbaknya yang masih baru maupun yang lama ya, kalau ada masalah apa-apa jangan pernah dipendam ya, karena mendam masalah itu akan jadi berakibatkan fatal ya teman-teman ya. Kayak gitu udah berkali-kali saya bilang ya, berkali-kali saya sarankan untuk mbak-mbaknya, mas-masnya, kalau bekerja ingat kesehatan, kalau kerja ingat kesehatan, karena kesehatan itu penting guys ya. Benar kita butuh duit, benar kita butuh semuanya ya, tapi kalau badan kita sakit ya kita sayangkan juga begitu loh ya. Jangan sampai kalian itu sakit, jangan sampai kalian itu merasa badan nggak enak terus kalian diem kayak gitu ya, jangan begitu ya. Contohnya banyak guys ya, contohnya banyak yang sakit itu banyak banget. Ini tadi yang kemarin udah ninggal 3 ya guys, kemarin udah 2 ninggal ya guys, 2 ninggal, 1 masuk rumah sakit. Ini hari ini juga masih ada kabarnya juga, mbaknya asal Malang tadi ya, Jawa Timur Malang, sampai payudaranya sini tuh, aduh saya ngeliatin yang ngeri, payudaranya ini sampai membusuk guys, kasihan bener. Saya tuh kalau ngeliat kayak gitu, aduh aku ke melu ngrasake ngono lho guys, deritane TKW itu saya tuh tahu, saya ngerti ya guys ya. Mungkin kalau yang TKW kayak gitu kan, yang mungkin sama majikannya itu nggak ini apa, kurang berani ngomongnya kayak gitu juga ada ya guys ya. Namanya orang kan masing-masing ya guys ya, nggak mungkin semua orang itu berani sama orang kan, nggak mungkin ya, ada yang takutnya. Saya dulu juga penakut banget guys ya, saya dulu juga penakut sama orang itu, takut saya dulu ya. Tapi setelah saya kerja di PT Nike, saya itu tahu ya, saya paham, saya berani ngomong ya, berani ngomong secara orang banyak gitu ya, saya nggak gemeteran kayak gitu. Emang semua itu perlu belajar guys ya, perlu belajar. Kalau kita nggak belajar itu nggak bakal berani, bener. Kalau di pabrikku dulu ya, di sepatu Nike itu kan saya dulu sebagai apa ya, sebagai ketua len ya, ketua regu itu dulu ya, waktu saya belum menjabat, punya jabatan itu kan saya masih operator ya guys. Saya masih operator itu
di situ ada orang, seumpama kita disuruh baca ya, di situ kita suruh baca janji hasi apa-apa. Kalau di pabrik sepatu Nike kan pertama kita baca janji hasi dulu ya. Janji hasi itu penting ya, seorang ketua len pun dia suruh baca janji hasi itu suaranya itu bergetar guys ya, suaranya itu bergetar. Karena apa bergetar? Dia itu takut, grogi kayak gitu ya. Udah menjabat jadi si ketua len aja masih grogi. Ya itu semuanya butuh proses dan butuh belajar ya guys. Akhirnya saya bisa begini ya, saya berani ngomong dan saya berani banget ya membela kebenaran karena dulu saya dibelajarin guys ya. Kebetulan atasan saya dulu orang Korea sama orang Italia guys. Waktu aku kerja di sepatu Nike itu ya, saya dulu jadi operator guys ya. 1 minggu gaji itu saya 700 rupiah ya guys. 1 bulan itu gajiku itu 700 rupiah ya guys di pabrik Nike itu. Terus sampai saya jadi ketua len ya guys, saya dipilih jadi ketua len. Emang saya dulu orangnya keras galak ya, orangnya keras galak. Terus saya itu di situ saya bisa mengatur dan saya punya anak buah juga banyak, dan saya pun harus berani ya guys. Saya harus berani ngomong ke depan mereka supaya dia itu paham gitu ya guys ya. Akhirnya lama-lama berani saya guys. Saya dulu pertama ditunjuk jadi ketua len, aduh saya harus gimana ini. Nah, saya mau bikin laporannya gimana ini, cara barang masuknya gimana ini, ntar keluar barang masuknya gimana. Nah, terus berat beban saya itu, gimana ini, 1 jam harus dapat 200 pasang kayak gitu ya. Terus saya ngejarnya dari mana? Pikiranku ini butek guys ya. Terus tarang pikiranku itu mumet guys, mumet, mikirnya itu mumet ya. Saya harus bagaimana dan saya harus bagaimana. Ternyata ya guys, setelah itu saya pelajarin, terus saya nanya orang yang udah senior, terus dikasih tahu, oh gini loh Tati, oke Tati bikin laporan itu begini ya. Pertama itu barang masuk kamu masukin dulu katanya, barang masuk ini size ini berapa banyaknya kayak gitu. Habis itu nanti keluarnya itu berapa gitu, hari ini keluarnya berapa, jadi barang masuk dikurangin pengeluaran hari ini, terus total itu berapa ya, total itu berapa, kita harus bikin laporan yang real ya, nggak boleh keliru, nggak boleh salah ya, kayak gitu. Terus belum barang yang reject ya guys, barang yang reject 1 hari di dalam line itu berapa pasang kayak gitu tuh harus ada ya, harus ada ya. Alhamdulillah sih irobil alamin, aku dulu jadi leader ya. Saya tuh orangnya agak lumayan gitu loh, agak lumayan gitu. Jadi atasan saya itu pun seneng sama saya, itu seneng guys ya, sama saya itu seneng, maksudnya seneng bukan seneng cinta ya guys, seneng masalah kerja saya karena saya itu pekerja keras begitu ya teman-teman ya. Saya tuh karena pekerja keras, terus cara didik saya itu walaupun saya dididik keras, saya tetap ngerti, paham gitu loh guys. Walaupun saya dididik secara keras itu saya paham. Sampai saya hamil ya, saya mengandung di situ, saya hamil. Saya lama kan nggak hamil ya, nikah lama nggak hamil, langsung saya hamil. Terus saya bekerja keras sampai misternya itu ya, Mr. Lee sama Mr. H itu sampai heran ke saya. Katanya, Tati kamu tuh hamil gede, kamu jalannya pelan-pelan, nggak usah kamu itu keliling lapangan, nggak usah kamu keliling area situ, kamu cukup di sini buat laporan dan laporan, biar anak buah kamu yang ngecek. Tapi saya nggak mau begitu guys, ya, saya nggak mau begitu. Tetap saya itu tetap saya itu ngecek ya, ngecek pekerjaan saya dan pekerjaan hasil anak buah saya. Begitu, saya konsisten masalah kerja guys, begitu. Jadi orang itu menilai gimana cara kerja saya, gimana saya jadi atasan ya. Orang jadi atasan itu harus profesional ya.
Di waktu kita marah, kita harus marah. Di waktu kita di luar kerja, kita bukan apa-apanya lagi. Kalau di waktu kita kerja itu ada jabatan, ada operator, ada jarak. Tapi setelah keluar dari pabrik atau setelah keluar dari jam kerja atau setelah keluar dari area kerja, kita sebagai teman, kawan-kawannya, kita sebagai kawan, sebagai teman, kayak gitu. Makanya sifat yang begitu itu adalah sifat atasan profesional, ya. Kalau atasan nggak profesional, waktunya marah sama anak buahnya, udah marah bang. Terus kalian pulang masih jatur, masih kayak gitu, mukanya udah muncungnya udah tinggi kayak gitu, itu salah sebagai atasan, ya. Kalian sebagai atasan itu adalah kalau ada salah di masalah kerjaan, kita panggil si operator itu, ya, ketemu kita runding sama-sama gimana baiknya dan gimana caranya biar anak buah kita itu percaya sama kita yakinkan ke dia, kita panggil, terus kita meetingin di belakang, ya, kita meetingin di belakang. Oh, caranya itu kamu harus begini. Dan saya pun jadi ketua LEN, saya nggak pernah mengejar-ngejar anak-anak saya itu secara saya marah-marah nggak karuang, itu bukan kayak gitu, ya. Saya ajarkan dia, kalau emang dia udah bekerja maksimal tapi belum mampu juga, saya lembur, guys. Maksudnya lembur, saya udah makan siang itu, ya, saya membantu mereka. Saya lihat operator saya mana yang keteter, mana yang ketinggalan banget, saya bantu, guys. Saya ikhlas, ya, bantu. Saya jahit sampai dapat beratus-ratus, nanti dia yang guntingin, begitu, ya, guys, ya. Itulah seorang leadership atau seorang penjabat LEN, ya. Nggak boleh egois. Waktunya jam kerja kita kerja, waktunya istirahat kita istirahat, waktunya kerja kita ada jarak, ya, ada atasan ada bawahan. Waktunya kita keluar dari jam kerja, kita nggak ada atasan nggak ada bawahan, semua sama, ya. Kalau kalian seorang pemimpin kayak gitu akan top jitu. Itu adalah ilmu guru dari Italia sama Korea. Prinsipnya orang Korea itu begitu, ya, kerja keras, pekerja keras banget, tapi dia punya etika yang baik, ya, punya tujuan, begitu, ya, guys, ya, punya tujuan, ya. Begitulah, ya, guys, itulah kisah-kisah saya dari waktu muda dulu, ya, guys. Saya kerja di PT Nike, ya, PT Nike sepatu Nike, ya, tepatnya di Tangerang sana. Saya bekerja itu selama 25 tahun, ya, guys. Selama 25 tahun saya kerja di sana. Alhamdulillah dari operator sampai saya jadi ketua LEN. Alhamdulillah anak buah saya baik, anak buah saya juga banyak, dan saya pun kerja secara profesional. Gitu, ya, teman-teman, ya. Sebagai leadership harus bisa ditiru anak buahnya, jangan sampai dicela anak buahnya. Kalau anak buahnya bilang good, berarti kita itu pandai ngatur ngatur waktu, ya. Saya dulu jadi ketua LEN per jam, ya, jatahnya per jam itu 250 pasang, saya bisa 350 pasang per jam. Kalau kayak gitu kan kerjasama yang bagus, kerjasama yang baik, toh, guys, ya, begitu, ya. Itulah pengalaman saya, berbagi pengalaman, mengungkap masa laluku dulu, ya, guys, ya. Saya pernah kerja jadi leadership di suatu tempat sana. Ya udah, sekian dulu pengalaman dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like dan subscribe bila suka video Tati. Bye.